Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, telah mengungkap salah satu momen tergelap dalam karir internasionalnya, sekaligus mengungkapkan betapa dalam kesedihannya pasca Euro 2020. Pemenang Piala Dunia itu mengakui bahwa ia nyaris pensiun dari timnas Prancis akibat rentetan hinaan bernuansa rasial. Setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu dalam kekalahan mengejutkan Prancis di babak 16 besar melawan Swiss pada kejuaraan Eropa 2020. Mantan bintang muda PSG itu menjadi sasaran hinaan keji. Berbicara dalam podcast The Bridge, Mbappe mengatakan tentang masa sulit dalam karirnya itu. Saya mulai disebut monyet. Bagi saya, tim nasional adalah segalanya. Dan Anda menempatkan orang-orang di puncak yang akan menyeret Anda ke dasar jika Anda tidak mencetak gol. Itu mengubah hubungan saya dengan tim nasional. Anda tidak boleh menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mereka akan mengambil keranjang itu dan melemparkannya kembali ke arah Anda. Semua itu sangat brutal bagi saya. Saya pergi berlibur, dan saya seperti orang mati yang berjalan. Saya jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Saya menjadi pahlawan nasional dengan sangat cepat bersama tim nasional. Perubahan yang merendahkan martabat manusia dari pahlawan Piala Dunia 2018 menjadi sasaran hinaan rasialis pasca Euro 2020. Mendorong Mbappe yang saat itu berusia 22 tahun ke ambang pengunduran diri. Ia mengenang pemikirannya saat pertemuan yang tegang dengan Presiden FFF saat itu, Noël Le Graët. Saya membuat janji temu dengan Le Graët dan mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan bermain lagi. Saya berpikir dalam hati, saya bermain untuk orang-orang yang jika saya tidak mencetak gol akan menganggap saya seekor monyet. Saya berpikir, saya tidak bisa bermain untuk orang-orang seperti itu. Saya berkata, saya akan kembali ke Paris. Saya tidak punya masalah di sana. Bertekad untuk hengkang dari Clairefontaine, Mbappe harus menghadapi pertarungan sengit dengan Le Graët. Sebuah pertemuan yang nyaris mengakhiri karir internasionalnya. Namun, pejabat tersebut menolak membiarkan pemain bintangnya itu mundur. Dan Mbappe mengingat tanggapan tegas tersebut. Dia berkata kepadaku, "Kamu pikir bisa begitu saja meninggalkan kantor ini? Lupakan saja." Penolakan tegas ini memaksa sang penyerang untuk mempertimbangkan kembali masa depannya bersama Les Bleus. Mbappe akhirnya berhasil melewati masa-masa sulit tersebut dan memimpin Prancis kembali ke final Piala Dunia 2022 dengan mencetak hat-trick bersejarah dalam kekalahan mereka dari Argentina. Bintang Real Madrid ini kemudian ditunjuk sebagai kapten timnas Prancis. Dan kini hanya butuh 1 gol lagi untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis yang dipegang oleh Olivier Giroud. Real Madrid dilaporkan kecewa dengan Thomas Tuchel terkait penanganannya terhadap Jude Bellingham selama jeda internasional bulan Maret. Pihak klub dikabarkan menganggap pemanggilan gelandang tersebut tidak ada gunanya setelah Tuchel membiarkannya duduk di bangku cadangan dalam 2 pertandingan persahabatan timnas Inggris. Surat kabar Spanyol Marca menggambarkan perjalanan tersebut sebagai tidak berguna, yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban bagi Real Madrid. Setelah Jude Bellingham hanya bermain beberapa menit untuk Los Blancos dalam kemenangan derby terbaru mereka melawan Atletico Madrid pasca pulih dari cedera. Klub mengharapkan ia mendapatkan waktu bermain yang berharga untuk memulihkan kebugarannya atau tetap tinggal di Spanyol guna fokus
pada pemulihannya di bawah pengawasan staf medis klub. Namun, pelatih Tuchel lebih memilih untuk menempatkannya di bangku cadangan. Tuchel menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menurunkan Bellingham dalam laga imbang 1-1 melawan Uruguay dan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Jepang merupakan keputusan yang telah diperhitungkan dengan matang. Pelatih asal Jerman itu memprioritaskan kesehatan jangka panjang sang pemain daripada hasil pertandingan persahabatan, terutama dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, Tuchel mengatakan, "Saya pikir risikonya terlalu besar. Jadi, kecenderungannya adalah dia, Bellingham, tidak akan bermain. Kita semua mendapat manfaat dari kehadirannya. Dia tampil luar biasa dalam latihan, tetapi dia terlibat sebagai pemain cadangan. Jadi, penampilannya terlihat sangat bagus. Tapi kami tetap menahannya agar tidak mengambil risiko. Cedera ini adalah cedera otot yang sangat spesifik, dan kami sama sekali tidak ingin dia mengalami cedera ulang di momen krusial musim ini. Dan baginya juga, sangat baik bahwa dia berada di camp. Dia tampil luar biasa." Madrid berpendapat bahwa penolakan Tuchel untuk memberikan Bellingham kesempatan bermain, bahkan hanya beberapa menit saja, tidak banyak membantu kesiapannya menjelang laga leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich. Klub merasa bahwa jika Bellingham cukup fit untuk berlatih bersama tim nasional, ia seharusnya dimanfaatkan untuk membantunya menemukan ritme permainannya sebelum kembali ke kompetisi domestik menjelang fase krusial musim ini. My right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try